Keputusan besar datang dari Kementerian Agama atau Kemenak Republik Indonesia. Pemerintah akhirnya meresmikan kebijakan umroh mandiri, sebuah langkah yang disebut-sebut akan mengubah wajah penyelenggaraan ibadah umroh di tanah air. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat berangkat ke Tanah Suci tanpa harus melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU atau Biro Travel yang selama ini menjadi satu-satunya pintu resmi keberangkatan. Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai perkembangan teknologi, keterbukaan informasi, dan sistem digital global telah membuat masyarakat semakin mandiri dalam mengatur perjalanan internasional, termasuk perjalanan ibadah. Melalui sistem baru ini, jamaah bisa mengurus visa, tiket pesawat, dan akomodasi secara langsung, tanpa perantara. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Agama dalam konferensi pers di Jakarta. Kita ingin memberi kemudahan dan pilihan kepada masyarakat. Umroh adalah ibadah sunnah, dan setiap muslim berhak mengatur perjalanannya sendiri selama sesuai aturan yang berlaku, ujar Menteri Agama dalam pernyataannya. Selama bertahun-tahun, jamaah Indonesia wajib berangkat melalui Biro Perjalanan Resmi. Aturan itu dibuat untuk melindungi jamaah dari resiko penipuan dan memastikan pelayanan sesuai standar. Namun sistem lama seringkali menimbulkan persoalan, biaya tinggi, kurangnya transparansi, dan keterbatasan pilihan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul desakan kuat agar pemerintah membuka opsi keberangkatan mandiri. Banyak jamaah yang merasa mampu mengurus sendiri kebutuhan umrohnya, apalagi setelah berbagai platform digital menyediakan layanan visa elektronik atau e-visa, pemesanan hotel di Makkah dan Madinah, hingga transportasi lokal. Sekarang semua bisa dilakukan lewat aplikasi. Kami hanya butuh regulasi yang melindungi, bukan membatasi, kata salah satu calon jamaah asal Bandung yang sejak lama menantikan kebijakan ini. Kemenak pun menanggapi aspirasi tersebut dengan hati-hati. Setelah serangkaian uji coba, koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi dan evaluasi sistem visa elektronik, akhirnya pemerintah menilai bahwa saat ini kondisi sudah memungkinkan bagi pelaksanaan umroh mandiri secara resmi. Pemerintah tidak hanya membuka izin, tetapi juga menyediakan sistem resmi berbasis digital yang disebut Sistem Informasi Umroh Mandiri atau SIUM. Melalui aplikasi dan laman resmi Kemenak, calon jamaah bisa mendaftarkan diri secara mandiri, memeriksa status visa dan maskapai, memilih paket layanan, akomodasi, transportasi, hingga catering, hingga mengunggah dokumen kesehatan dan bukti vaksin. Selain itu, SIUM juga terhubung langsung dengan platform resmi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Artinya, data jamaah Indonesia akan otomatis tercatat di sistem Saudi, sehingga lebih aman dan mudah dipantau. Kemenak menegaskan bahwa sistem ini tidak akan menghapus peran Biro Travel, tetapi menghadirkan pilihan baru bagi masyarakat. Biro tetap bisa beroperasi, namun sekarang jamaah yang ingin berangkat sendiri juga punya hak yang sama, jelas Direktur Penyelenggaraan Umroh dan Haji Khusus. Langkah pemerintah ini juga dinilai sebagai upaya mendorong persaingan sehat di industri travel religi. Dengan adanya pilihan mandiri, Biro Perjalanan diharapkan meningkatkan kualitas layanan dan transparansi harga. Selama ini, biaya umroh di Indonesia dikenal sebagai salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 25–35 juta per jamaah, tergantung musim. Dengan sistem mandiri, jamaah bisa mengatur pengeluaran sesuai kemampuan, bahkan menekan biaya hingga 20–30%. Pakar ekonomi syariah menilai kebijakan ini juga dapat meningkatkan daya saing industri domestik. Jika masyarakat bisa mengatur sendiri perjalanan ibadah, uang yang berputar bisa lebih efisien. Ini juga bisa membuka peluang bagi pelaku usaha digital, maskapai hingga perhotelan yang ingin langsung terhubung dengan konsumen. Meskipun memberi kebebasan, pemerintah tetap menegaskan bahwa pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Setiap jamaah wajib melapor melalui SIUM, memastikan seluruh dokumen valid, dan mengikuti standar kesehatan internasional. Pemerintah juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dan Konsulat di Jeddah untuk memastikan keamanan jamaah selama di Arab Saudi. Jangan sampai kebebasan ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, tegas Menteri Agama. Kami akan menindak tegas pihak yang membuat praktik percaloan atau menggunakan izin palsu. Selain itu, pemerintah akan menyediakan pusat layanan darurat dan bantuan jamaah yang bisa diakses melalui aplikasi SIUM.
Layanan ini memungkinkan jamaah melapor jika mengalami kendala selama di Tanah Suci. Menariknya, kebijakan ini mendapat respon positif dari pemerintah Arab Saudi. Dalam beberapa tahun terakhir, Saudi memang tengah mendorong sistem digitalisasi haji dan umroh untuk meningkatkan efisiensi dan akses global. Arab Saudi kini membuka visa umroh elektronik untuk 50 negara, termasuk Indonesia. Melalui kerjasama ini, jamaah Indonesia bisa memperoleh e-visa hanya dalam waktu 24 jam. Perwakilan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi menyebut, Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang secara resmi mengatur kebijakan self-managed umroh. Kami menyambut baik langkah ini. Indonesia adalah mitra strategis dalam penyelenggaraan ibadah umroh, ujar juru bicara resmi kementerian tersebut. Meski kebijakan ini menuai dukungan, ada pula pihak yang mengingatkan akan potensi resiko dan tantangan. Beberapa asosiasi travel menilai, jamaah mandiri berpotensi kesulitan menghadapi situasi di lapangan, terutama bagi yang belum berpengalaman bepergian ke luar negeri. Masalah lain adalah koordinasi di lapangan, seperti transportasi antar kota suci, jadwal ziarah, dan kedisiplinan jamaah saat menjalankan ibadah. Kalau jamaah berangkat tanpa pendamping, bisa jadi banyak yang tersesat atau tidak tahu prosedur di Makkah dan Madinah, ujar Ketua Asosiasi Penyelenggara Travel Umroh Indonesia, AMPUI. Mereka meminta pemerintah tetap memberikan panduan dan pelatihan dasar sebelum jamaah diberangkatkan. Sebagai respon, Kemenak berencana mewajibkan sertifikat pembekalan online bagi jamaah mandiri yang bisa diikuti secara gratis. Modul pelatihan mencakup tata cara umroh, manasik virtual, etika di Tanah Suci, hingga tips keamanan perjalanan. Dari sisi keagamaan, kebijakan ini mendapat sambutan beragam. Sejumlah ulama mendukung langkah pemerintah karena dianggap memberikan kemudahan dan kemandirian bagi umat Islam. Islam tidak melarang seseorang mengurus sendiri perjalanannya, yang penting niatnya benar dan syarat ibadahnya terpenuhi, ujar salah satu ulama dari Majelis Ulama Indonesia, MUI. Namun sebagian lainnya menekankan pentingnya pendampingan agar ibadah tetap sah dan tertib. Kemandirian boleh, tapi jangan mengabaikan bimbingan, tegas seorang ustadz senior di Jakarta. Kemenak menyatakan siap menggandeng ormas Islam dan lembaga keagamaan untuk membantu pembinaan jamaah mandiri di tingkat daerah. Sejak pengumuman resmi, antusiasme masyarakat meningkat tajam. Dalam 48 jam pertama peluncuran SIUM, lebih dari 30.000 calon jamaah sudah mendaftar. Sebagian besar berasal dari kalangan muda yang terbiasa menggunakan teknologi digital. Banyak di antara mereka yang menilai kebijakan ini sebagai angin segar bagi generasi milenial Muslim. Dengan sistem yang fleksibel, mereka bisa memilih waktu keberangkatan, jenis akomodasi, bahkan rencana perjalanan ziarah tambahan sesuai preferensi pribadi. Dulu saya harus menabung lama karena biaya travel tinggi. Sekarang saya bisa atur sendiri perjalanan umroh saya dengan biaya yang lebih terjangkau, ujar salah satu calon jamaah dari Surabaya. Fenomena ini juga diprediksi akan mengubah tren perjalanan religi. Travel tradisional mungkin akan mengalihkan fokusnya ke pelayanan premium atau paket wisata religi tambahan seperti ziarah sejarah Islam di Turki, Mesir, atau Yordania. Kebijakan umroh mandiri menandai babak baru dalam sejarah perjalanan ibadah umat Islam Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan ini bukan berarti tanpa tanggung jawab, melainkan bentuk kepercayaan terhadap kemampuan masyarakat yang semakin melek digital dan mandiri. Dengan dukungan sistem yang terintegrasi, pengawasan lintas lembaga dan kerjasama erat dengan Arab Saudi, langkah ini diharapkan membawa manfaat besar, mempermudah akses ibadah, menurunkan biaya, meningkatkan transparansi, dan memperkuat hubungan diplomatik antar negara. Meski masih akan melalui masa penyesuaian, kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju modernisasi tata kelola ibadah yang inklusif dan adaptif terhadap zaman. Semoga ini menjadi langkah menuju kemudahan, keberkahan, dan peningkatan semangat beribadah bagi umat Islam, tutup Menteri Agama dalam pidato penutupnya. Umroh mandiri resmi dimulai, sebuah perjalanan spiritual yang kini bisa diatur sepenuhnya oleh tangan jamaah sendiri dengan kebebasan, tanggung jawab, dan teknologi sebagai panduan.